Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Namaku Rani. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil yang jauh dari hingar-bingar kota. Hidupku sederhana, bahkan bisa dibilang kekurangan. Aku tinggal bersama Ibu Lastri, wanita parubaya yang selama ini kupanggil ibu. Sejak kecil aku tidak pernah bertanya banyak tentang ayah dan ibu kandungku. Ibu Lastri selalu berkata bahwa aku adalah titipan dari kerabat jauh yang tidak mampu mengurusku. Bagiku, Ibu Lastri adalah segalanya. Ia merawatku dengan penuh kasih sayang, meski dengan segala keterbatasan. Namun, semua berubah ketika sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah kami suatu sore. Mobil itu terlalu mencolok untuk jalanan becek di desaku. Dari dalamnya keluar seorang pria berjas rapi dan seorang wanita elegan dengan gaun sederhana tapi tampak mahal. Mereka memperkenalkan diri sebagai Tuan dan Nyonya Pratama, keluarga terpandang dari kota. Suara mereka lembut, tapi wibawa yang mereka bawa membuatku tak bisa berkata-kata. "Apa benar ini Rani?" tanya Nyonya Pratama dengan suara bergetar. Ia menatapku lama, seolah ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Aku mengangguk, bingung dengan sorot mata itu. Hari itu, mereka mengutarakan niat untuk mengangkatku menjadi anak. Mereka bilang mereka tidak memiliki anak perempuan dan ingin memberiku masa depan yang lebih baik. Tawaran itu membuatku kaget. Aku hanya gadis desa yang bahkan tak yakin bisa melanjutkan sekolah. Namun Ibu Lastri, dengan mata berkaca-kaca, memegang tanganku erat. "Nak, ini kesempatanmu. Ibu ingin kau punya hidup yang lebih layak," katanya sambil tersenyum. Meski aku bisa melihat senyum itu menahan perih. Beberapa hari kemudian, aku resmi pindah ke rumah keluarga Pratama. Aku masih ingat jelas bagaimana perasaanku ketika pertama kali menginjakan kaki di rumah mereka. Rumah itu bak istana. Lantainya berkilau, chandelier menggantung megah di langit-langit, dan aroma bunga segar memenuhi setiap ruangan. Aku merasa seperti orang asing di dunia yang terlalu mewah untukku. Namun, sejak hari pertama, ada hal aneh yang kurasakan. Nyonya Pratama selalu menatapku lama. Tatapannya bukan sekadar kasih sayang seorang ibu pada anak angkatnya. Ada kesedihan, rasa bersalah, entah apa itu. Terkadang, ia bahkan memelukku tiba-tiba, seolah ingin menebus sesuatu yang tak ku ketahui. Tuan Pratama berbeda. Ia bersikap tegas, menjaga jarak, tapi dalam beberapa kesempatan aku melihatnya diam-diam memperhatikanku dengan mata yang sulit kubaca. Malam pertama di rumah itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di tempat tidur empuk yang tak pernah kumiliki sebelumnya, sambil memandangi langit-langit kamar yang lebih besar dari seluruh rumahku di desa. Ada rasa rindu pada Ibu Lastri, tapi juga kebingungan pada keluarga baru ini. Mereka terlalu baik, terlalu perhatian. Aku bahkan mendapat seragam sekolah baru, kamar penuh buku, dan segala fasilitas yang tak pernah kubayangkan. Tapi, mengapa terasa ada sesuatu yang mereka sembunyikan? Hari-hariku di rumah Pratama berjalan seperti mimpi. Aku diantar jemput ke sekolah dengan sopir pribadi, diberi les tambahan. Bahkan Nyonya Pratama sering menemaniku belajar. Tapi keganjilan itu semakin terasa. Misalnya, aku pernah mendengar percakapan mereka di ruang tamu saat larut malam. Sudah saatnya kita ceritakan padanya. Suara Nyonya Pratama terdengar lirih. "Belum. Jangan dulu. Ini belum waktunya," jawab Tuan Pratama dengan nada tegas. Aku menahan napas di balik pintu, tak berani masuk. Siapa yang mereka maksud? Apakah tentangku? Beberapa minggu kemudian, aku menemukan sesuatu yang membuat hatiku berdegup kencang. Saat mencari buku di gudang belakang, aku melihat sebuah kotak kayu tua. Rasa penasaranku membuncah. Aku membuka kotak itu perlahan, dan di dalamnya ada foto-foto lamaku. Tapi bukan foto biasa. Itu foto diriku saat bayi, digendong oleh Tuan dan Nyonya Pratama. Foto itu jelas diambil di rumah ini.
Aku tertegun. Bagaimana mungkin mereka memiliki foto-fotoku sejak bayi, sedangkan aku baru diangkat beberapa minggu lalu? Mengapa ada begitu banyak foto yang menunjukkan bahwa aku sudah lama menjadi bagian dari mereka? Tanganku gemetar saat memegang foto itu. Aku berlari ke kamarku, menutup pintu, dan memeluk bantal sambil menangis. Siapa sebenarnya aku? Mengapa mereka melakukan semua ini? Dan kenapa Ibu Lastri tidak pernah bercerita apapun tentang masa laluku? Malam itu, aku tak bisa memejamkan mata. Pikiran tentang keluarga Pratama, foto-foto itu, dan masa laluku yang samar terus menghantui. Aku tahu, ada sesuatu yang sangat besar dan kelam yang mereka sembunyikan dariku. Namun, aku juga tahu satu hal. Aku akan mencari tahu kebenarannya. Tak peduli apapun risikonya. Dan mungkin kebenaran itu akan mengubah seluruh hidupku. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku sepanjang malam. Aku berbaring di ranjang besar yang seharusnya membuatku nyaman, tapi rasanya dingin, asing, bahkan menyesakkan. Foto-foto yang kutemukan di gudang kini kusimpan di laci meja belajarku, terbungkus kain agar tidak mudah ditemukan. Aku tidak tahu apa arti semua itu, tapi naluriku berkata, masa laluku jauh lebih rumit daripada yang pernah kukira. Keesokan paginya, aku mencoba bersikap biasa. Aku turun ke ruang makan, dan seperti biasa Nyonya Pratama sudah duduk rapi dengan gaun elegan dan senyum keibuan. Tapi senyum itu, kali ini, justru membuatku merasa semakin tertekan. Tatapannya yang terlalu lama membuat jantungku berpacu cepat. Apakah ia tahu aku sudah melihat foto-foto itu? Rani, kamu tampak pucat, tidak enak badan? Tanyanya sambil menuangkan teh ke cangkirku. Aku tersenyum kaku. Tidak, Bu. Hanya kurang tidur. Ia mengangguk, seolah menerima jawabanku. Tapi aku menangkap kilatan aneh di matanya. Tatapan yang membuatku bertanya-tanya. Apakah ia benar-benar tidak tahu apa yang menggangguku? Atau ia sedang berpura-pura tidak tahu? Hari itu di sekolah, pikiranku kacau. Aku tidak bisa fokus pada pelajaran. Bayangan foto-foto bayi itu terus mengusik. Jika benar aku hanya anak angkat, mengapa mereka punya foto diriku sejak bayi? Mengapa wajah mereka dalam foto itu terlihat begitu bahagia? Sepulang sekolah, aku memberanikan diri untuk bertanya pada salah satu asisten rumah tangga, Mbak Wati, wanita yang sering mengantarku ke sekolah. Saat kami berhenti di halaman rumah, aku mencoba membuka percakapan. Mbak, boleh tanya sesuatu? Suaraku bergetar. Mbak Wati menoleh sekilas. Tentu. Non, ada apa? Keluarga Pratama. Mereka sudah lama mengenalku ya? Maksudku, sebelum mereka mengangkatku jadi anak. Pertanyaan itu membuatnya kaku. Ia menunduk, memainkan kunci mobil di tangannya. Non, saya ini cuma kerja di sini. Saya tidak tahu banyak urusan keluarga. Jawabannya terdengar seperti alasan yang dibuat-buat. Mbak, tolong. Saya hanya ingin tahu sedikit saja. Mereka ini siapa sebenarnya buat saya? Suaraku memohon. Mbak Wati menggigit bibir, menatapku penuh iba. Ia membuka mulut seakan ingin bicara, tapi buru-buru menutupnya lagi. Non, saya tidak bisa. Nanti saya dipecat. Ucapnya sambil menghela napas panjang. Lalu ia berjalan cepat meninggalkanku di teras. Meninggalkan hatiku semakin dipenuhi tanya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin mencekam bagiku. Nyonya Pratama mulai sering mengajakku berbincang tentang hal-hal kecil, seolah mencoba mendekatiku lebih dalam. Tuan Pratama tetap dingin, tapi aku mulai menyadari, setiap kali aku lewat di dekatnya, ia selalu menoleh, memperhatikanku dengan mata penuh rahasia. Rasanya seperti mereka menyiapkan sesuatu, tapi belum siap untuk mengatakannya padaku. Sampai suatu malam, aku kembali mendengar mereka bertengkar di ruang kerja. Kali ini lebih keras daripada sebelumnya. Kamu tidak bisa terus menunda ini. Dia berhak tahu. Suara Nyonya Pratama meninggi. Berhak tahu? Apa kamu tidak berpikir apa yang akan terjadi kalau dia tahu sekarang? Dia belum siap. Aku pun belum siap. Balas Tuan Pratama dengan suara berat. Kalau bukan sekarang,
Kapan lagi? Rani semakin curiga. Kamu kira dia bodoh? Dia sudah menemukan foto-foto itu. Arga. Jantungku berdegup kencang. Jadi mereka tahu aku sudah melihat foto-foto itu. Nafasku tercekat. Aku ingin masuk dan menuntut jawaban. Tapi kakiku terasa berat. Aku hanya berdiri di balik dinding, mendengarkan napas mereka yang mulai tenang. Lalu, langkah kaki mendekat. Aku berlari ke kamarku sebelum mereka menemukan bahwa aku menguping. Malam itu, aku menangis sendirian. Aku ingin berlari ke pelukan Ibu Lastri, tapi bahkan ia pun kini terasa seperti bagian dari kebohongan besar ini. Mengapa semua orang menutupi kebenaran? Pagi harinya, aku memberanikan diri menelepon Ibu Lastri. Bu, aku mau tanya tentang orang tuaku. Suaraku bergetar di ujung telepon. Hening. Tidak ada jawaban selama beberapa detik. Rani, nak, kenapa kamu tiba-tiba tanya itu? Suaranya terdengar cemas. Karena aku merasa dibohongi. Bu, sebenarnya siapa aku ini? Seruku. Kali ini tanpa bisa menahan tangis. Ibu Lastri terdiam cukup lama sebelum akhirnya menjawab pelan. Nak, tidak semua jawaban yang kamu cari akan membuatmu lega. Kadang, kebenaran lebih menyakitkan daripada kebohongan. Kalimat itu membuatku semakin kacau. Apa maksudnya? Apakah ia selama ini tahu sesuatu yang besar? Tapi sebelum aku bisa bertanya lagi, telepon dimatikan. Hari itu juga, aku pulang sekolah lebih awal. Aku berniat mencari tahu lebih jauh. Aku kembali ke gudang tempat aku menemukan kotak kayu itu. Kudorong semua barang-barang di sekitarnya, berharap ada petunjuk lain. Dan memang ada. Di dasar kotak itu, tersembunyi sebuah album foto tebal. Ku perlahan membuka halaman demi halaman. Degup jantungku semakin cepat. Di sana ada banyak foto masa kecilku. Tapi tidak hanya itu. Ada juga potongan koran dengan berita tentang penculikan seorang bayi dari keluarga konglomerat bertahun-tahun lalu. Bayi itu bernama Rania Adelia Pratama. Inisialnya EAP. Tanganku bergetar. Rania Adelia Pratama. Nama itu terasa begitu asing sekaligus akrab. Aku melihat tanggal di koran itu, sama dengan tahun kelahiranku. Tidak mungkin. Di halaman terakhir album itu, ada surat dengan tulisan tangan. Maafkan kami karena meninggalkanmu. Semua ini kami lakukan demi melindungimu. Air mataku jatuh mengenai kertas itu. Aku tidak lagi tahu siapa diriku. Apakah aku benar-benar Rani, gadis miskin yang dibesarkan Ibu Lastri? Atau Rania Adelia Pratama, putri kandung dari keluarga yang selama ini menutup-nutupi kebenaran? Sebelum aku bisa memikirkan langkah selanjutnya, pintu gudang tiba-tiba terbuka. Rani? Suara berat Tuan Pratama membuatku terloncat kaget. Ia berdiri di ambang pintu, menatapku dengan wajah pucat. Pandangan matanya tertuju pada album yang kupegang. Jadi, semua ini benar? Tanyaku dengan suara parau, hampir berbisik. Tuan Pratama tidak menjawab. Ia hanya melangkah mendekat, menatapku dengan mata yang penuh beban. Waktunya kamu tahu segalanya, katanya lirih. Dan saat itu aku tahu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Tubuhku gemetar ketika Tuan Pratama melangkah masuk, menutup pintu gudang dengan pelan seolah takut ada yang mendengar. Matanya tajam menatapku, namun di balik ketajaman itu, ada rasa bersalah yang begitu dalam. Ia berdiri beberapa langkah di depanku, membiarkan keheningan menggantung di udara. Rani, atau seharusnya aku bilang, Rania, ucapnya lirih. Nama itu, nama yang baru saja kubaca di potongan koran. Kata itu menusuk dadaku, membuat seluruh tubuhku terasa ringan tapi sekaligus berat. Apa maksud Papa? Suaraku meninggi tanpa sengaja. Aku tidak lagi bisa menahan emosi. Apa benar aku ini anak kalian? Tuan Pratama memejamkan mata, menghela napas panjang seolah mengumpulkan keberanian. Iya, kamu anak kami, anak kandung kami. Dunia seakan berhenti berputar. Kata-kata itu menghantamku seperti badai. Aku melangkah mundur, hampir kehilangan keseimbangan. Kalian orang tuaku?
Jadi semua ini, dari awal, kebohongan. Langkahnya mendekat, mencoba meraih bahuku, tapi aku menepis tangannya. Kenapa? Kenapa kalian meninggalkan aku? Kenapa harus berpura-pura mengangkatku jadi anak? Padahal aku ini darah daging kalian. Rani, tolong dengarkan penjelasanku dulu. Suaranya memohon. Tidak, aku sudah cukup mendengar kebohongan, teriakku. Air mataku mengalir tanpa henti. Namun Tuan Pratama tetap berdiri tegak, seolah siap menanggung amarahku. Waktu itu, kami tidak punya pilihan, katanya dengan suara serak. 20 tahun lalu, keluargaku, keluarga kita, berada dalam bahaya besar. Ada perebutan kekuasaan di perusahaan dan kamu menjadi sasaran. Kami harus menyelamatkanmu. Itu sebabnya kami menitipkanmu pada Lastri. Dia satu-satunya orang yang kami percaya. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Bahaya? Perebutan kekuasaan? Semua terdengar seperti cerita yang hanya ada di film. Kalau memang kalian ingin melindungiku, kenapa sekarang baru kalian mengakuinya? Kenapa selama ini membiarkanku hidup dalam kebohongan? Ia menunduk. Kami ingin memberitahumu ketika kamu sudah siap. Tapi waktu terus berjalan, dan setiap kali kami mencoba, kami tidak sanggup melihatmu terluka. Dadaku terasa sesak. Kata-katanya justru membuatku semakin hancur. Jadi kalian membiarkanku tumbuh dengan rasa hampa, tanpa tahu siapa orang tuaku, hanya karena kalian tidak sanggup. Aku berlari keluar dari gudang sebelum ia sempat menjawab. Air mata terus membasahi pipiku. Aku berlari ke kamarku, mengunci pintu, dan membenamkan wajah di bantal. Rasanya semua ini terlalu berat untuk kupikul. Beberapa jam kemudian, pintu kamarku diketuk. Rani, ini Mama. Suara lembut Nyonya Pratama terdengar. Aku tidak menjawab, tapi ia melanjutkan. Nak, izinkan Mama bicara. Tolong. Aku membuka pintu dengan tangan gemetar. Nyonya Pratama berdiri di sana dengan mata sembab. Ia masuk perlahan, lalu duduk di ujung ranjangku. Semua yang Papa bilang benar, Nak. Katanya sambil menggenggam tanganku. Kamu lahir sebagai Rania Adelia Pratama, putri satu-satunya kami. Tapi saat itu, keluarga besar kami berantakan. Ada orang-orang yang ingin menghancurkan kami, bahkan sampai mengancam nyawamu. Kami tak punya pilihan selain menitipkanmu pada Lastri. Dia sahabat Mama sejak lama. Aku menatapnya dengan mata merah. Tapi kenapa kalian bisa tega meninggalkan aku selama ini? Kenapa tidak mengambilku lebih cepat? Air mata Nyonya Pratama jatuh. Karena kami ingin memastikan semuanya aman dulu. Tapi semakin lama kami menunda, semakin sulit bagi kami untuk menjelaskannya padamu. Dan ketika kami akhirnya memberanikan diri mengangkatmu, kami tidak tahu bagaimana harus mengungkapkan semua ini tanpa membuatmu terluka. Aku menarik tanganku dari genggamannya. Kalian pikir aku tidak akan terluka? Nyatanya, aku justru merasa lebih sakit sekarang. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara isak tangis kami yang terdengar. Saat aku mencoba menenangkan diri, suara langkah kaki terdengar dari luar. Pintu kamar terbuka tiba-tiba, dan seorang pria masuk. Ia tinggi, berjas rapi, dengan raut wajah dingin. Jadi ini putri kesayangan yang selama ini kalian sembunyikan. Suaranya penuh ejekan. Aku menoleh cepat. Siapa kamu? Tanyaku, sedikit mundur ke arah kepala ranjang. Tuan Pratama segera berdiri, wajahnya tegang. Randi, apa yang kau lakukan di sini? Ini bukan urusanmu. Randi, nama itu samar-samar pernah kudengar dari pembicaraan sopir. Dia adalah saudara sepupuku, anak dari adik Tuan Pratama. Pria itu tersenyum sinis. Oh, justru ini urusanku, Om. Dengan kembalinya dia, tatapannya menelanjangiku. Posisiku di keluarga ini terancam. Dan kau tahu betul apa artinya itu. Tubuhku merinding. Apa maksudnya? Nyonya Pratama berdiri di depanku, melindungiku. Kau keluar sekarang, Randi. Kalau tidak apa?
Tante. Randi memotong kalimatnya. Kalian pikir semua orang di keluarga besar ini akan menerima kembalinya dia? Kalian pikir Dewan akan diam saja ketika tahu pewaris sah keluarga kembali? Pewaris sah? Kata-kata itu menamparku. Jadi inikah semua yang mereka sembunyikan? Aku bukan sekadar anak kandung mereka. Aku pewaris dari sesuatu yang lebih besar. Randi mendekat. Wajahnya penuh ancaman. Kalau kalian pikir bisa membawa dia kembali tanpa konsekuensi, kalian salah besar. Cukup. Tuan Pratama berteriak, membentak Randi. Keluar dari rumahku sekarang. Randi hanya tersenyum dingin sebelum melangkah keluar sambil berkata, kita lihat saja, Om, seberapa lama kalian bisa melindungi dia. Pintu tertutup. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Tapi tidak ada ketenangan di sana. Aku masih tertegun. Dadaku berdebar keras. Nak, kamu harus tahu, ini belum berakhir, kata Nyonya Pratama. Suaranya bergetar. Ada banyak orang di keluarga besar ini yang tidak menginginkanmu kembali. Mereka akan melakukan apa saja untuk menghentikanmu. Aku menatap keduanya. Perasaanku campur aduk antara marah, takut, dan bingung. Jadi, apa yang akan terjadi padaku sekarang? Tuan Pratama menatapku dengan mata yang tegas namun penuh beban. Kita akan melindungimu, Rania. Tapi mulai sekarang, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kau harus bersiap menghadapi semuanya. Aku menelan ludah. Tubuhku terasa lemas. Tapi di dalam hatiku, ada api kecil yang mulai menyala. Jika semua ini benar, maka aku tidak akan diam. Aku akan mencari tahu semua kebenaran, dan menghadapi siapapun yang mencoba menghentikanku. Namun, aku tahu, badai besar baru saja dimulai. Aku berdiri di depan cermin di kamar baruku, memandangi wajah yang kini terasa asing bagiku. Rania Adelia Pratama. Nama itu terus terngiang, menyingkirkan identitas Rani yang selama ini kupeluk erat. Aku merasa seperti hidupku dirampas dan diganti dengan takdir yang tidak kuminta. Hidup sebagai anak keluarga kaya mungkin tampak seperti anugerah bagi banyak orang, tapi bagiku, itu seperti kutukan. Sejak pertemuan itu, suasana rumah menjadi lebih tegang. Tuan dan Nyonya Pratama berusaha memperlakukanku seperti putri mereka, tapi aku tahu mereka menyimpan ketakutan besar. Randi bukan satu-satunya ancaman. Ada keluarga besar di luar sana yang bahkan belum kutemui, dan mereka semua mungkin membenciku. Aku tidak tahan. Malam itu aku mengemasi beberapa pakaian dan memutuskan pergi ke satu-satunya tempat yang membuatku merasa aman, rumah Ibu Lastri. Perjalanan ke desa itu terasa panjang. Jalanan yang dulu ku kenal kini terasa asing. Mungkin karena aku yang sudah berubah. Mobil yang membawaku berhenti di depan rumah kecil yang dulu ku sebut rumah. Aku keluar, menatap bangunan sederhana itu, dan hatiku terenyuh. Ibu Lastri keluar dari dalam, terkejut melihatku. Rani, apa yang kamu lakukan di sini, nak? Tanyanya, buru-buru menghampiriku. Aku langsung memeluknya erat. Air mata yang kutahan sejak kemarin pecah di bahunya. Bu, kenapa semua orang membohongi aku? Ibu Lastri diam. Ia mengusap kepalaku, membiarkanku menangis sampai tenang. Lalu, dengan suara lirih, ia berkata, Nak, semua ini ibu lakukan karena janji. Orang tuamu menitipkanmu padaku dengan satu syarat. Aku harus menjagamu, jauh dari semua masalah mereka. Ibu hanya ingin kamu aman. Aku melepas pelukan, menatap matanya yang mulai berkaca-kaca. Tapi Bu, aku jadi merasa seperti boneka. Hidupku ditentukan orang lain. Aku bahkan tidak tahu siapa diriku sebenarnya. Ibu Lastri menghela napas panjang. Nak, terkadang kebenaran itu menyakitkan. Tapi kamu tetaplah kamu, Rani atau Rania. Kamu tetap anakku yang ibu besarkan sejak kecil. Kata-katanya membuat hatiku hangat, tapi sekaligus semakin bingung. Aku terjebak di antara dua dunia. Dunia sederhana yang memberiku kasih sayang tanpa pamrih, dan dunia mewah yang penuh intrik tapi adalah darah dagingku sendiri. Saat kami berbicara, suara motor berhenti di depan rumah. Seorang pria turun, membawa setumpuk kertas.
Wajahnya ku kenal. Itu Pak Darto, mantan karyawan keluarga Pratama yang dulu sering datang ke rumah Ibu Lastri saat aku kecil. "Rani, kamu sudah tahu semuanya ya?" katanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk. "Ya, tapi aku tidak tahu siapa yang sebenarnya ingin menghancurkan keluargaku. Siapa yang menginginkanku hilang?" Pak Darto menatapku lekat-lekat. "Kamu harus berhati-hati. Kamu pikir cuma Randi? Ada lebih banyak orang di keluarga besar itu yang menganggapmu ancaman. Kamu ini pewaris sah. Kalau kamu kembali, banyak dari mereka yang akan kehilangan kekuasaan." Tubuhku merinding. Jadi semua ini benar-benar soal warisan. Soal perebutan posisi di keluarga besar. Hidupku berubah hanya karena mereka takut kehilangan harta dan pengaruh. Setelah Pak Darto pergi, aku duduk di teras bersama Ibu Lastri. Angin malam membuat suasana semakin hening. Aku bertanya pelan, "Bu, kalau Ibu jadi aku, apa yang Ibu lakukan?" Ibu Lastri menatap langit gelap. "Ibu tidak tahu, Nak. Tapi satu hal, jangan biarkan siapapun memanfaatkanmu. Kamu berhak atas hidupmu sendiri." Kata-kata itu menancap di hatiku. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terungkap, aku merasakan sedikit kejelasan. Aku harus mengambil kendali atas hidupku. Namun, keesokan harinya aku kembali ke rumah Pratama, dan semua ketenangan itu lenyap. Begitu aku masuk, aku mendengar suara-suara keras dari ruang tengah. Tuan Pratama sedang berdebat dengan beberapa orang. Ada 3 pria berjas yang tidak kukenal. Wajah mereka keras dan dingin. "Kami sudah bilang, kembalinya Rania akan menimbulkan masalah besar," kata salah satu dari mereka. "Dia pewaris sah, kalian tidak bisa mengabaikannya," balas Tuan Pratama dengan nada tinggi. "Kalau kalian memaksakan ini, jangan salahkan kami kalau mengambil langkah sendiri," kata pria lain dengan ancaman terselubung. Mereka semua menoleh ke arahku ketika aku berdiri di ambang pintu. Keheningan tiba-tiba jatuh. "Ini dia orangnya," kata pria pertama sambil menatapku dari ujung kepala sampai kaki. "Anak kecil ini yang akan mengguncang keluarga besar kita." Jantungku berdegup kencang. Mereka bukan sekadar tamu. Mereka adalah bagian dari keluarga besar yang menganggapku musuh. Tuan Pratama segera berdiri di depanku, melindungiku. "Kalian keluar sekarang. Ini rumahku." Pria-pria itu berdiri, menatapku penuh kebencian sebelum meninggalkan rumah tanpa berkata apa-apa lagi. Aku berlari ke kamar, mengunci diri, dan menangis. Ketakutanku semakin nyata. Aku bukan hanya menghadapi amarah Randi. Seluruh keluarga besar ini mungkin menginginkan aku lenyap. Malamnya, Nyonya Pratama datang ke kamarku. Wajahnya lelah. "Nak, Mama tahu semua ini berat. Tapi kamu harus bertahan. Kamu kuat, kan?" Aku menggeleng. Aku takut. Mereka benci aku. Aku bahkan tidak tahu apa yang harus kulakukan. Ia memegang wajahku. "Kamu tidak sendirian. Mama dan Papa ada di sisimu. Tapi kamu juga harus berani menghadapi mereka. Karena ini bukan hanya soal kita. Ini soal hakmu dan masa depanmu." Aku menggenggam tangannya erat. "Kalau begitu, aku akan melawan." Kalimat itu keluar begitu saja. Bukan karena aku tidak takut, tapi karena aku tahu tidak ada jalan kembali. Mereka ingin menghancurkanku, aku tidak akan tinggal diam. Namun jauh di lubuk hatiku, aku sadar, keputusan itu akan membuka pintu menuju pertempuran yang mungkin tak akan bisa kuakhiri tanpa luka. Dan luka itu, mungkin akan menghancurkan siapapun yang kucintai. Kalimat itu terus menggema di pikiranku sepanjang malam. Aku duduk di tepi ranjang, menatap jendela besar yang menghadap ke halaman rumah. Dari kejauhan, kulihat penjaga rumah berjalan mondar-mandir, lebih banyak dari biasanya. Rumah ini kini terasa seperti penjara. Sebuah penjara berlapis kemewahan. Keesokan paginya, Tuan Pratama memanggilku ke ruang kerjanya. Saat aku masuk, ia sudah duduk di balik meja besar, wajahnya serius. Di sampingnya, Nyonya Pratama menatapku dengan mata yang sembab. "Duduklah, Nak," kata Tuan Pratama dengan nada berat.
Aku duduk, meremas jemariku sendiri. Ada apa? Kami tidak bisa lagi menunda, Rania. Ucapnya, menatapku tajam. Kamu harus tahu semuanya. Tanpa ada yang ditutupi. Jantungku berdegup kencang. Aku mengangguk, menunggu. Ia menarik napas panjang sebelum mulai bicara. 20 tahun lalu, keluarga besar kita terpecah. Ada perebutan kekuasaan di perusahaan dan harta warisan yang sangat besar. Posisimu sebagai satu-satunya anak kandung membuatmu jadi ancaman bagi mereka yang ingin mengambil alih segalanya. Kami mendapat ancaman nyata. Aku merinding. Ancaman? Seperti apa? Nyonya Pratama menjawab, suaranya bergetar. Mereka mengancam akan mencelakanmu. Bahkan saat kamu masih bayi. Itu sebabnya kami menitipkanmu pada Lastri, sahabat mama sejak lama. Itu satu-satunya cara agar kamu selamat. Kami harus berpura-pura seolah kamu hilang. Aku menutup mulutku, menahan tangis. Jadi, selama ini kalian hidup seperti tidak punya anak, hanya untuk melindungi aku. Mereka mengangguk. Kami terus mengawasimu dari jauh, tambah Tuan Pratama. Lastri memberi laporan secara rutin. Tapi kami tidak bisa mendekat. Jika mereka tahu kamu masih hidup, segalanya akan berakhir buruk. Aku menunduk. Semua potongan itu kini menyatu. Namun, kebenaran itu tak membuatku lega. Justru membuat hatiku semakin berat. Dan sekarang, tanyaku, kenapa kalian mengambilku kembali? Bukankah itu berisiko? Tuan Pratama menatapku serius. Karena waktunya sudah tiba. Perusahaan keluarga akan segera berpindah tangan. Dan kamu, sebagai pewaris sah, tidak bisa terus bersembunyi. Kalau kamu tidak muncul, mereka akan menghapuskan hakmu sepenuhnya. Kami tidak bisa membiarkan itu terjadi. Jadi ini semua bukan hanya tentangku. Ini tentang kekuasaan, harta, dan perebutan kursi. Dan aku adalah kunci dari semua itu. Aku menggenggam rokok erat. Kalau aku menolak, kalau aku tidak mau jadi bagian dari semua ini. Nyonya Pratama menatapku dengan mata memohon. Kamu bebas memilih jalanmu, nak. Tapi apapun pilihanmu, kamu harus siap dengan konsekuensinya. Kalau kamu menolak, mereka akan lega. Tapi kamu akan kehilangan hakmu selamanya. Dan mungkin, mereka akan tetap memburumu, karena kamu tahu terlalu banyak. Aku terdiam. Pilihan apapun akan membawaku pada bahaya. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Kabar tentang kembalinya Putri hilang, rupanya menyebar. Para anggota keluarga besar berdatangan, sebagian dengan senyum manis yang terasa palsu, sebagian lagi dengan tatapan yang tak bisa menyembunyikan kebencian. Aku mulai mengenali siapa yang benar-benar peduli padaku, dan siapa yang menganggapku hanya penghalang. Randi, seperti yang kuduga, menjadi yang paling vokal menentang kehadiranku. Suatu sore, ia mendatangiku di taman rumah. Kamu pikir kamu siapa datang-datang merebut semua ini dariku? Katanya dengan tatapan penuh amarah. Aku mencoba tegar. Aku tidak merebut apapun. Aku hanya mengambil apa yang memang menjadi hakku. Ia mendengus. Hakmu? Kamu pikir semua orang akan membiarkanmu duduk di kursi pewaris? Kamu masih terlalu polos untuk tahu apa yang akan terjadi. Aku menatap matanya, mencoba tidak menunjukkan ketakutan. Kalau kalian pikir aku akan pergi begitu saja, kalian salah besar. Randi mendekat. Suaranya rendah namun mengancam. Kamu akan menyesal, Rania. Dan ketika itu terjadi, jangan harap ada yang bisa melindungimu. Ia pergi, meninggalkan ancaman yang menempel di kepalaku. Malamnya, aku duduk di balkon kamarku, memikirkan semua yang terjadi. Hidupku tak lagi sederhana. Setiap langkahku dipantau. Setiap kata yang kuucapkan mungkin bisa dipelintir. Tapi aku teringat kata-kata Ibu Lastri. Jangan biarkan siapapun memanfaatkanmu. Kata-kata itu membakar tekadku. Keesokan paginya, aku memanggil Tuan dan Nyonya Pratama. Kalau aku harus menghadapi mereka, aku tidak bisa hanya jadi penonton. Ajari aku segalanya tentang keluarga ini.
tentang perusahaan, tentang semua yang perlu ku ketahui untuk melawan mereka. Mereka terkejut, tapi kemudian tersenyum samar. "Kamu benar-benar anak kami," kata Tuan Pratama. Hari-hari berikutnya menjadi latihan yang melelahkan. Aku belajar tentang perusahaan keluarga, menghafal nama-nama penting, mempelajari taktik menghadapi dewan, bahkan cara membaca ekspresi orang. Rasanya seperti dilempar ke dunia yang kejam, tapi aku tahu, aku harus siap. Semakin aku belajar, semakin aku sadar betapa busuknya permainan di keluarga ini. Intrik, pengkhianatan, dan perebutan kekuasaan adalah makanan sehari-hari mereka. Tapi aku juga mulai menemukan kekuatanku sendiri. Puncaknya terjadi ketika pertemuan keluarga besar digelar di gedung pusat perusahaan. Semua orang hadir. Wajah-wajah yang pernah hanya kudengar namanya kini menatapku seperti ingin menelanku hidup-hidup. "Rania Adelia Pratama," suara pimpinan rapat menggema. "Hari ini, kita menentukan apakah kamu layak kembali sebagai pewaris." Aku berdiri di tengah ruangan, menatap mereka satu persatu. Rasa takutku masih ada, tapi kini tertutupi oleh tekad. Saya tidak datang ke sini untuk meminta belas kasihan. Saya datang untuk mengambil tempat saya yang seharusnya. Kalian bisa membenci saya. Kalian bisa mengancam saya. Tapi kalian tidak akan bisa menghapus fakta bahwa saya darah daging keluarga ini. Dan saya tidak akan mundur. Keheningan panjang menyelimuti ruangan. Lalu, suara-suara sumbang mulai terdengar. Tapi aku tidak peduli. Aku telah membuat pernyataanku. Saat aku kembali ke rumah malam itu, Nyonya Pratama memelukku erat. "Kamu luar biasa, Nak." Aku tersenyum kecil. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi satu hal yang aku tahu, aku tidak akan lagi lari dari siapa diriku. Dan di sanalah aku berdiri, di ambang kehidupan baru yang penuh duri. Aku bukan lagi Rani si gadis desa. Aku adalah Rania Adelia Pratama. Pewaris sah yang siap menghadapi apapun. Apapun.